Baik, minggu kemarin saya sharing ini ya, saya sharing ini dari Mas Ahmad Subkan ya, untuk beberapa bab yang bisa Anda pelajari. Untuk beberapa bab yang awal seperti ini, kartografi, jenis proyeksi dan sebagainya, ini harusnya Anda sudah kuasai di sesi kartografi dasar ya, dan proyeksi juga, proyeksi UTM, proyeksi sistem koordinat, bintang dan bujur, saya kira Anda juga bisa sudah kuasai, maaf, di sesi kartografi dasar. Nah, untuk sesi selanjutnya terkait sistem informasi geografi, kemarin sudah disampaikan juga oleh saya di awal pertemuan, juga mungkin sudah disampaikan oleh Pak Wahid ya, terkait sumber data spasial, jenis-jenis data spasial, dan sebagainya. Nah, untuk minggu kemarin harusnya Anda belajar tentang instalasi ArcGIS ya. Instalasi ArcGIS khususnya, sebenarnya nggak harus ArcGIS ya. Anda boleh menggunakan software yang lain, GrassMap, atau mungkin Quantum GIS, Supermap. Banyak sekali software, Mapinfo, software yang berkaitan dengan GIS yang bisa Anda kuasai, tidak harus tentang ArcGIS. Kenapa kok saya sampaikan ArcGIS? Karena yang di sini yang cukup populer di jurusan Geografi UNES. Kebetulan kita juga punya lisensinya, maka ya itu aja yang kita share sesuai dengan kerjasama kita. Nah, ArcGIS itu sebenarnya adalah sebuah software pemetaan, seperti software pemetaan pada umumnya, seperti AutoCAD, seperti software-software yang lain, NV, Idrisi Selva, semuanya. Cuman penekanannya macam-macam. Contoh misalnya NV dikhususkan untuk citra, Idrisi Selva dikhususkan untuk modeling, dan seterusnya. Sedangkan ArcGIS lebih ke arah pengelolaan database dan sebagainya. Nah, kenapa? Karena banyak tool dalam ArcGIS yang cukup populer dan sering dipakai oleh software lain, sehingga ibaratnya hampir ke semua modeling itu sebenarnya bisa diterapkan di dalam ArcGIS. Nah, untuk ArcGIS sendiri sebenarnya ada banyak bagian ya, ada banyak bagian. Yang pertama mungkin yang paling populer dalam membuat petanya itu namanya ArcMap ya, ArcMap. Nah, mari kita cek di halaman 21 ya. Kita belajar bertahap saja lah. Halaman 21. Oke. Ya, di sini ya. Instalasi saya kira ini tidak harus saya jelaskan. Anda pasti sudah punya softwarenya ya. Ini softwarenya bajakan mungkin ya, karena dia pakai license manager dan sebagainya, ada track-trackannya. Nah, ArcGIS itu banyak bagiannya ya. Salah satunya license manager, kemudian ada juga yang berkaitan dengan license server administrator seperti ini, terkait untuk melakukan kendali lisensi. Kemudian ada yang berkaitan dengan ArcGIS administrator, lisensi mana yang mau dipanggil, ekstensi apa yang akan Anda dapat dengan lisensi tersebut, itu bisa dilihat di situ. Nah, makanya untuk sebuah ArcGIS software itu kendali lisensi ada dua. Yang pertama adalah license server administrator, yang satu ArcGIS manager. Itu ada dua. Nah, bagian ArcGIS yang lain yang umum adalah ArcMap. Nah, salah satunya ArcMap. ArcMap itu adalah bagian untuk membuat petanya. ArcMap. Tentu Anda sudah ambil kartografi tematik ya, secara umum sudah tahu ya. Saya nggak akan bahas terlalu detail. ArcMap adalah untuk membuat petanya, di setting di situ, proyeksi nyeting di situ, input data di situ, dan sebagainya. Di sini Anda bisa baca bagaimana mengelola ArcMap ya. Nah, ArcMap itu saya kira umum ya, saya langsung buka aja mungkin ya. Oke, saya langsung buka aja.
New share. Nah, contoh ArcMap ya. Anda tentunya sudah cukup familiar dengan ArcMap. Anda bisa klik kanan di sini untuk mengetahui lisensi yang Anda miliki ya. Klik kanan pada bagian ini, toolbar ini. Oh, lisensi saya yang aktif yang mana? Nah, ini adalah lisensi ekstensi tambahan. Contoh misalnya saya pakai spatial analis. Nah, kita klik akan muncul tool tambahannya seperti itu. Atau mungkin saya pakai 3D analis. Nah, itu akan muncul tool baru 3D analis seperti ini. Misalnya saya butuh untuk yang editor. Nah, editor akan muncul tool baru. Jadi kita setting ya, gampang. Georeferencing, kita tambah misalnya. Ini yang mau kita pakai misalnya seperti itu. Nah, itu untuk ArcMap ya. ArcMap itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah view ini, tampilan. Jadi kalau Anda mau gambar peta di sini, nah ini view-nya. Terus ada manajemen layer-nya di sini atau table of content-nya. Nah, Anda bisa lihat table of content dari banyak akses. Contohnya misalnya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, itu beda caranya ya. Istilahnya ini berdasarkan by drawing order urutan atas bawah, yang ini mungkin berdasarkan dari source-nya, folder mana Anda aksesnya. Jadi kalau dari banyak folder itu bisa ketahuan. Yang ini dari visibility, dari keterampilannya. Yang ini dari selection-nya, mana yang diselect dan yang tidak, itu bisa ketahuan. Dan yang ini dari option-nya. Nah, ini yang penting ya, table of content dan view-nya. Kalau Anda lihat pada bagian kiri, ini adalah unitnya. Unitnya, atau unit kerja atau unit map yang kita pakai. Kalau UTM biasanya meter. Kalau koordinatnya geografis, biasanya degree, bisa degree menit second, bisa decimal degree, tergantung keinginan Anda. Biasanya ketika Anda buka pertama kali itu default, dia akan langsung terdetek. Contoh ya, saya contohnya misalnya kita pakai insert aja. Kita pakai yang ini tidak saya aktifkan semua ya. Kita coba aktifkan beberapa tool yang sering kita pakai ya. Misalnya kita pakai yang spatial analis, kita tambah data. Ini kalau saya tiba-tiba ngeklik di sini, cuman klik kanan ya, jangan terlalu apa namanya. Ya. Nah, di sini contoh misalnya kita ambil database peta, contoh saja kita pakai yang sembarang aja Java Profil SAP. Nah, di sini langsung buka otomatis Java, di sini langsung ke detect decimal degree. Oh, kemungkinan besar dia adalah koordinatnya adalah geografis. Ya. Bisa dicek ya, diklik kanan, kita cek properties. Di sini langsung kita cek source-nya. Dia pakai WGS, datumnya pakai WGS 1984 dengan primary dilihat dari Greenwich dan angular unitnya adalah degree. Ini kalau kita pakai geografik, dia sudah pakainya degree dan dia pakai angular unit karena bacaannya sudut. Beda kalau kita pakai UTM ya, karena sudah dianggap datar, seperti yang saya sampaikan di kartografi dasar kalau Anda pernah ikut kelas saya, dia sudah enggak angular unit. Nah, karena diameter maka di sini jadi linear unit atau datar. Ini contoh saja untuk membuka sebuah data. Nah, untuk tool yang lain seperti apa namanya Zoom dan sebagainya, saya kira sama saja ya.
apa namanya, seperti pada tool-tool yang lainnya atau aplikasi-aplikasi software yang lainnya. Jadi saya nggak akan menjelaskan terlalu detail terkait ini saja. Ini yang pertama tentang ArcMap ya. Di sini ada bisa cek file, di sini toolnya macam-macam ya. Caranya ngeprint, ekspor map di sini sama saja. Export map. Nah ini contoh kalau mapnya sudah jadi kita mau ekspor dalam bentuk JPEG dan setting DPI-nya berapa pixel dan formatnya sebagai, atau mau dibikin PDF, EMF juga bisa, tidak masalah. Ada mau bikin JPEG tapi koordinatnya tetap ada ketika dibuka di Avanza Map di software lain, Anda tinggal klik ini, write word file, WWF-nya. WWF itu sistem koordinatnya kebaca. Jadi nanti selain JPEG-nya juga ada file WWF-nya sebagai pendamping. Nah itu sistem koordinat. Itu hanya pengetahuan umum saja ya, saya nggak akan bahas lebih lanjut. Untuk CRS nanti saya bahas akhir nanti lagi. Nah, kalau Anda punya settingan seperti ini, Anda bisa setting jadi save. Jadi ada beberapa jenis file ya. Di sini contoh ArcMap dokumen. Ini adalah projectnya. Jadi kalau Anda geser satu, apa namanya, ada satu editan seperti ini, Anda pengen save, Anda bisa save. Nanti kalau dibuka persis kembali seperti itu. Nah, itu contoh project ya. Nah, edit ini saya akan bahas. View juga nggak akan saya bahas lebih lanjut. Bookmark, insert juga nggak akan saya bahas. Ini picture object, ini standar sekali, saya nggak akan bahas. Geoprocessing mungkin di akhir-akhir kita bahas sedikit. Kemudian mungkin toolbar ya, extension. Nah misalnya seperti ini kita mau nambah ArcScan dan sebagainya, ini bisa kita tambah. Tapi ini berlisensi ya, nggak semua lisensi aktif. Oke, yang terkait ArcMap ya, simpel sekali. Nah, bagaimana kita yang selanjutnya, kalau Anda kembali ke paparan yang saya tadi ya, yang ini. Nah, di sini kita akan tahu bahwa di sini ada aplikasi lain ya. Nah, layer peta itu tempat kita nyusul, table of content juga sudah saya jelaskan, ada layout, zoom in, zoom out. Nah, yang selanjutnya saya ingin bahas adalah ArcCatalog ya. Nah, di dalam ArcMap itu ada yang namanya ArcCatalog. Nah, saya kembali ke sini lagi. Apa itu ArcCatalog? ArcCatalog itu adalah bagian dari ArcGIS. Bagian dari ArcGIS yang berfungsi sebagai pengendalinya. Kalau Anda dulu pernah di awal kuliah itu saya sampaikan bahwa GIS itu fungsinya juga sebagai DBMS ya, Database Management System. Maka ArcCatalog adalah fungsi dari itu sendiri. Contoh, saya buka di mana tadi ArcCatalog. Katalog. Nah, di sini ya. Nah, di sini ini Anda bisa buka secara standalone tanpa membuka ArcMap. Nah, dia ArcCatalog. Fungsinya adalah cataloging data. Cataloging data. Jadi semua data yang terkait GIS, folder-folder SHP, shapefile, itu semuanya disusun di sini. Contoh, peta, nah, semuanya map-mapnya disimpan di sini. Jadi kalau Anda ingin tahu data apa saja yang ada di dalam layer tersebut tanpa membukanya di dalam ArcMap pun sebenarnya bisa. Ini datanya bagus apa tidak. Contoh saya buka yang BKM, BMJKG ini. Saya klik item description. Nah, contohnya. Oh ini, nah ini contoh data yang kurang bagus ya. Karena deskripsinya nggak jelas. Summary-nya nggak ada, deskripsinya nggak ada, kreditnya nggak ada, scale rank batasannya juga nggak ada. Data yang bagus ini diisi semua. Data yang bagus ini diisi semua. Cara yang isi gimana Pak? Caranya ngisi ya kita klik saja, edit. Gitu. Kita edit di sini. Contoh, oh BMJKG, teks. Data yang bagus itu dia ada skala keterbatasan skalanya. Oh ini skalanya antara 50.000 sampai 5.000. Nah, 50.000 sampai 5.000. Nah, itu batasannya. Kredit siapa yang buat? Misalnya Hanafi, misalnya seperti itu.
kita edit seperti ini. Kalau sudah kita save. Data yang bagus, summary, description-nya itu ada semua. Nih, maksimum zoom out, zoom in, nah langsung detek. Data yang bagus atau data yang lengkap, itu summary-nya bisa dibaca seperti itu. Kalau Anda buka data langsung dari rupa bumi punyanya BIG, rata-rata itu sudah ada data summary-nya. Kita coba ya, saya punya database juga yang punyanya RBI, kita cek, 1/25.000 ya. Kita coba yang data asli, misalnya permukiman, item description-nya. Di sini sama saja ya tampaknya ya. Nah, previewnya seperti ini ya, kalau Anda pengen lihat, nggak harus buka di dalam ArcMap, Anda bisa cek di dalam ArcCatalog. Lebih ringan ya, jadi tidak terlalu membebani resource komputer Anda kalau pengen tahu. Oh, datanya benar seperti ini, baru kita panggil di dalam ArcMap. Nah, itu contoh supaya tidak membebani resource. Makanya Anda harus menguasai ArcCatalog ini untuk membuat untuk mengendalikan database Anda. Contoh kalau mau buat data layer ya kita bisa pakai di sini. Oh, saya mau nambah layer, misalnya klik kanan, new folder, new layer, new shapefile. Shapefile-nya bentuknya apa? Point, polyline, polygon, dan sebagainya. Atau saya mau bikin GDB, geodatabase misalnya seperti itu. Nah, klik kanan, nah itu tinggal di rename seperti ini. Latihan misalnya seperti itu. Nah, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa nambah di dalam geodatabase. Geodatabase itu apa toh? Geodatabase itu seperti folder ya, kalau di dalam apa namanya, di dalam Windows Explorer itu seperti sebuah folder yang isinya geodatabase database dari GIS Store. Tanpa folder tanpa save software file-file yang lainnya. Nah, ini ArcCatalog ini penting. Disinilah kita menata data kita. Nah, folder connection itu penting juga. Folder connection adalah folder yang terkoneksi dengan ArcMap kita. Di sini ada folder drive D, E, F. Kenapa ini saya jelaskan? Karena ini kita bisa nambah. Kalau Anda punya jaringan internet, Anda mau nambah ke apa namanya server data tempat lain, Anda bisa tambah connection di sini, connect to folder. Nah, di sini Anda bisa nambah. Kalau dalam disk PC ya di dalam komputer ini. Tapi kalau Anda mau mengakses ke komputer lain, Anda bisa akses di network seperti itu. Nanti Anda cari networknya di mana. Nah, kebetulan saya nggak punya akses internet, sehingga nggak bisa akses ke network ya. Kalau ada akses networknya, biasanya nanti Anda bisa nambah seperti itu. Misalnya DEF, kemudian saya tambah folder misalnya di sini ya, saya share. Nah, di dalam Windows saya di sini ada networknya. Oh, enggak, di sini ada akses network ya. Kalau Anda bisa Anda bisa mapkan ya, di remap di dalam window Anda, nanti bisa diakses di katalog ini. Makanya di dalam beberapa ini, kalau saya klik kanan disconnect folder, saya disconnect folder, maka ketika saya add di sini, add data, maka di saya jadi tidak connect, nggak bisa diakses. Seperti itu. Itu padahal dalam satu komputer. Makanya untuk nambah lagi, kita bisa connect foldernya seperti ini. Jadi penting, karena kadang-kadang mahasiswa itu mengabaikan hal ini, sehingga ketika kerja di lapangan bingung, loh foldernya kok nggak ada. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ini hanya ilustrasi simpel saja. Nah, ArcCatalog itu penting. Nah, kita sudah belajar ArcMap dan ArcCatalog. Selanjutnya kita akan coba bahas yang lainnya. Nah, ini saya lakukan secara cepat ya, karena kita masih basic. Jadi nanti kita belajar pelan-pelan sambil bekerja. Nah, kemudian setelah ArcMap, ArcCatalog, kita juga bisa belajar di dalam
modul Anda itu bagaimana Anda membuat sebuah layer. Nah, di sini membuat sebuah layer dan melakukan digitasi. Tapi itu nanti Anda bisa baca sendiri. Yang ingin saya kenalkan selanjutnya adalah ArcScene. ArcScene. Apa itu ArcScene? Dari namanya aja udah ketahuan ya. Dari namanya sudah ketahuan. ArcScene. ArcScene. Scene itu kan seperti membuat scene dalam film-film itu ya. ArcScene itu fungsinya kalau Anda mempunyai database yang ingin Anda buat sebuah movie. Misalnya Anda membuat movie sebuah tampilan peta yang bergerak, tampilannya misalnya ada gunung Ungaran, Anda tampilkan bentuk tiga dimensinya, kemudian Anda putar ke kanan ke kiri, kemudian Anda rekam. Nah, seperti itu. Kita coba ya, semoga resource laptop saya memadai. Kita contohkan dengan ArcScene. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang namanya scene itu kan berat, jadi dia agak berat. Jadi sehingga nggak semua komputer mampu. Kita coba saja. Hari ini kita belajar secara global dulu. Nanti minggu depan saya akan mulai memberi sesi-sesi detail terkait digitasi yang benar, standar digitasi yang baik dan benar, kemudian layout yang baik, dan sebagainya. Oke, saya sudah muncul ya ArcScene saya ya. Bismillah. Nah, ini tampilan dari ArcScene saya, kosongan ya. Nah, kosongan. Mirip seperti ArcMap, cuman dia toolnya beda sekali. Di sini ada tool untuk fly, tampilan gerakan movie dan sebagainya. Di sini juga ada tampilan 3D-nya, AOI, area of interest, dan sebagainya. Kita contohkan saja yang simpel-simpel saja, tidak usah yang terlalu rumit. Kita contoh, kita buka data apa ya, misalnya kita buka data raster aja yang SRTM yang agak ringan ya. Misalnya SRTM mana ya? SRTM itu citra radar ya, citra radar yang ringan saja, nggak usah terlalu berat. Ini 109,7 derajat, 1097 timur, mungkin ini Jawa ya. Nah, oh ini utara Jawa, ini utara Jawa. Indo tabel of content Indo. Jam, jam, jam. Kita ganti aja nggak? Kita pakai ya, pakai citra yang lain ya apa? Yang ini kita coba ya. No, oke, wah sama saja. Oke, ini ada gunungnya ya. Kita coba pakai yang ini. Nah ini citra data raster ya. Oke, terus kita coba yang ini. Agak berat, saudara-saudara. Bentar ya, saya coba buka tanpa zoom.
Bentar, share screen. Nah, ini sebenarnya kalau kita pakai data yang apa namanya 3D ya, ini kita bisa tampilkan secara 3 dimensi ya. Ini kita bisa tonjolkan. Nah, kita bisa gerakkan seperti ini. Misalnya kita ingin terbang ke kiri dan ke kanan, nah, seperti itu. Stop, stop. Nah, kita matikan saja. Nah, ini kita bisa record ya pakai animation seperti ini. Nah, misalnya kita bikin view frame, keyframe-nya, kemudian kita bikin 3D editornya seperti apa, kita mau tonjolkan 3 dimensinya. Nah, ini nanti kita bisa belajar lebih detail kalau sudah masuk sesi yang modeling ya. Tapi ini untuk pengenalan saja, untuk arcsin saja. Nah, sebagian yang lain sebenarnya kalau di dalam pembelajaran kita, arcsin ini hanya satu bagian ya. Nah, ini contoh bagaimana menampilkannya, kemudian membuat 3 dimensinya seperti ini arcsin ya. Kemudian ada juga yang art globe ya. Di dalam apa namanya? Di dalam modul ini tampaknya tidak menyajikan art globe. Sebenarnya mirip dengan arcsin ya. Di sini ada arcsin tadi. Nah, ada juga art globe di sini yang sebelah sini ya. Sharing yang ini ada. Ya, di sebelah sini sebenarnya ada art globe. Nah, bisa dibaca ya art globe. Art globe ini kalau kita klik isinya adalah hampir seperti arcsin tapi tidak tentang membuat video. Tapi mengcombine data spasial ke dalam sebuah data yang lebih luas dalam bentuk global bumi. Ini saya contoh coba klik buka tapi agak lama jadi agak sabar. Nah, fungsi art globe sebenarnya untuk representasi ya, geovisualization. Nah, kalau Anda pernah ingat di kuliah awal-awal saya sampaikan tentang geovisualization, fungsi dari GIS salah satunya DBMS, DSS untuk decision maker, dan yang lainnya adalah sebagai geovisualization. Jadi dalam ArcGIS itu banyak ruang lingkup yang bisa kita akses. DBMS-nya kita bisa akses di katalog, DSS-nya kita bisa pakai ARC apa namanya ARC map biasa. Nah, untuk geovisualization kita juga bisa akses di layout biasa di ArcMap atau juga kita bisa pakai yang ArcGlobe atau ArcScene salah satu. Nah, ini contohnya ya. Kita bisa nambah layer di sini dan sebagainya. Contoh Indonesia nah, di sini ya. Nah, seperti ini. Tentu saja layernya tidak sembarang layer yang bisa ditambah ya. Biasanya dalam bentuk misalnya kita contoh saja yang Java Province yang GTM. Next, finish. Lazim layer. Berat. Ini koordinatnya juga harus pas ya. Karena kalau koordinatnya tidak pas itu biasanya tidak nafal. Properties. Java Province display. Ini kayaknya koordinatnya tidak pas, itu tidak nafal. Remove dulu aja. Oh, global data layer. Ini harus kita sesuaikan skalanya. Nanti kalau di zoom kadang-kadang tidak kelihatan karena kita tidak tentukan batas skala dia di zoom. Kita skalanya di skala cukup detail aja. Sekian, sekian. Nah, ini kita tidak semua data dalam SAP layer itu bisa diakses di sini ya. Kita harus buat datanya dalam bentuk yang ini.
Globe Support Dataset and Layer. Jadi data 3D. Nah, kita akan bahas ini lebih lanjut lagi, mungkin basic terapan ya, atau mungkin basic yang lain. Ini sebagai awalan saja. Nah, yang selanjutnya selain ArcGlobe, ArcScene, ArcMap, ArcCatalog, ada juga yang cukup penting yang yaitu ArcToolbox yang ini. ArcToolbox. ArcToolbox itu namanya tool itu peralatan, box itu adalah kotak. ArcToolbox itu selalu dan ArcCatalog selalu muncul di ArcScene, ArcGlobe, dan ArcMap. Fungsinya sebenarnya adalah peralatan-peralatan atau script-script GIS yang sering digunakan atau membantu kita dalam proses pengolahan data spasial. Nah, ini contoh ArcToolbox. Semakin lisensi Anda banyak, biasanya toolbox-nya juga semakin lengkap. Nah, ArcToolbox itu ada berbagai macam ya, terkait 3D analis, pengelolaan data 3D, ada analisis tool, pengelolaan data dalam ArcGIS yang minimalis. Nah, ini Anda bisa eksplorasi sendiri nanti ke depannya. Maaf. Anda bisa eksplorasi lebih banyak. Nah, untuk ArcToolbox ini sangat memegang peranan penting dalam pengelolaan data spasial, khususnya DSS, Decision Support System. Jadi pengambilan keputusan biasanya diperoleh dari pembuatan peta baru dari peta yang dari berbagai macam peta yang dikompilasi. Nah, biasanya untuk pengelolaan datanya itu menggunakan ArcToolbox ini. Contoh yang paling umum misalnya analisis overlay. Nah, kita pakai intersect. Kita coba ke intersect ya. Double klik saja. Di sini akan dijelaskan. Intersect adalah mengcombine peta lebih dari satu untuk ditampilkan dan dipotong. Kemudian apa itu fungsinya? Kita tool help, kita klik saja, kita baca. Intersect dia menggabungkan. Nah, dia bisa mengcombine sedemikian rupa. Ini bahasa programnya ya, dengan keterbatasan. Bagaimana dengan yang lebih advance misalnya kita pakai yang spatial analis. Nah, spatial analis kita mau belajar tentang misalnya kita belajar berdasarkan yang pas network analis, direction, kemudian untuk menentukan arah, kemudian untuk menentukan jarak terdekat, jarak tercepat, nah sebagainya. Spatial analis berdasarkan groundwater misalnya seperti itu. Ngitung Darcy flow. Nah, kalau Anda belajar tentang Darcy flow, aliran Darcy di hidrologi tingkat lanjut ya, itu Anda akan tahu bagaimana sebuah aliran permukaan itu terbentuk ya. Nah, ini ada caranya pengelolaannya. Cara Darcy velocity itu kecepatan. Nah, bagaimana membuat Darcy velocity dan seterusnya. Ini adalah contoh-contoh toolbox yang tingkat lanjut ya. Biasanya nanti Anda akan mulai berinteraksi itu pada kelas SIG terapan. Oke. Kita akan kembali kepada ArcMap lagi. Nah, ArcMap di sini kita sudah pelajari ya tadi ya terkait ArcGlobe, ArcScene, ArcCatalog, ArcToolbox. Nah, semuanya itu adalah sepaket atau whole package dari sebuah ArcGIS. Nah, semuanya bertahap. Pada tingkat dasar Anda akan diminta menguasai ArcMap saja dan ArcCatalog saja. Pada SIG terapan Anda akan diminta menguasai ArcToolbox, kemudian ArcScene dan ArcGlobe juga. Jadi kita bertahap belajar. Oke. Yang selanjutnya kita coba cek di modul kita ya. Share modul kembali. Nah, di sini adalah kita akan belajar melakukan rektifikasi. Kita akan belajar melakukan rektifikasi. Apa itu rektifikasi? Kita klik saja. Rektifikasi adalah kegiatan memberikan koordinat pada sebuah map.
Misalnya Anda ingin digitasi, nah proses rektifikasi atau proses georeferencing. Nah, untuk mengetahui errornya dan sebagainya. Di sini ya pada halaman 50-an, 49 itu ada proses georeferencing. Nah, ketika kita akan membuat peta baru, mungkin kita bisa pakai peta yang sudah ada atau peta yang apa namanya koordinatnya udah belum ada tapi kita ingin digitasi. Di situ ada proses georeferencing. Jadi misalnya gini, contoh ya, ketika saya menampilkan sebuah data raster yang umum, misalnya di sini ada uh, data yang umum, misalnya Demnas. Ini data raster ya, saya add di sini. Oke. Nah, ini koordinatnya langsung keluar decimal degree. Nah, di sini langsung keluar decimal degree. Ini artinya dia sudah terektifikasi. Itu adalah cara yang paling gampang mendeteksinya. Nah, misalnya kita mau membuat sebuah peta dengan sumber peta lain. Misalnya kita add di sini, add data. Misalnya kita mau digit data geologi. Geologi misalnya geologi Salatiga. Ini ya, kita add. Oke. Nah, ini contoh geologi Salatiga. Di sini koordinatnya adalah decimal degree, tapi kok koordinatnya di 7 ribuan. Nggak mungkin Salatiga kalau koordinatnya sedemikian. Berarti ini peta ini belum tergeoreferencing. Nah, caranya tahu dia sudah tergeoreferencing atau belum, kita bisa lihat pada tampilan koordinatnya. Itu penting karena biasanya nanti kita bisa menentukan apakah kita bisa lanjut untuk mengelola data ini atau tidak. Nah, untuk menentukan memasukkan koordinatnya, kita bisa pakai menu georeferencing yang ini. Georeferencing. Nah, georeferencing. Customize mode. Komen saya kok belum ada ya tampilan saya. Zoom. Zoom. Zoom data frame. Oke. Nah, caranya sebuah peta itu ada koordinat atau tidak, itu bisa cek pada bagian sini. Kalau ternyata koordinatnya tidak masuk akal, masuk decimal degree di 7 ribuan, berarti ini belum tergeoreferencing. Bagaimana kita melakukan georeferencing? Kita bisa tentukan pakai ini. Tool yang ini. Contoh georeferencing pada data raster peta geologi Salatiga. Nah, kemudian kita bisa cek koordinat yang sebenarnya berapa. Nah, kita coba, toolbar saya tampaknya belum lengkap ya. Standar. Nah, aktif ya. Nah, ini contohnya. Oh, kalau dalam decimal degree itu sebenarnya pada koordinat 7 derajat lintang selatan dan 110,30 bujur timur. Nah, itu yang betul. Tapi di sini berapa koordinatnya yang benarnya? Di sini ternyata kalau saya klik di sini, koordinat pada bagian kanan yang sini nih, coba perhatikan yang sini ya. Perhatikan yang sini ya, pada bagian ini ya. Maaf, kurang bagus. Nah, yang di sini ya. Nah, koordinat kalau saya arahkan di sini pojok kiri bawah, harusnya itu adalah 110
30 bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Faktanya di dalam apa namanya yang ditampilkan oleh map saya itu adalah 208, 41 dan 437. Berarti koordinatnya masih salah. Maka antara koordinat yang ini dan yang ini harus kita matchkan. Caranya kita pakai georeferencing. Kita klik saja pada bagian ini untuk menambahkan ini. Kita klik pada bagian ini. Berapa koordinatnya yang di sini ini? Kita klik 2 kali ya. Di aduh, hilang. Aduh. Oke. Nah, ada 2 macam klik sebenarnya di sini ya. Klik yang pertama itu menentukan titik awal, klik yang kedua itu untuk menentukan di mana dia akan digeser. Ini kalau saya klik ke kiri dan ke kanan dia akan geser. Nah, karena koordinatnya itu tertera di sini, maka klik di sini itu harusnya kita bisa cek apa namanya dia koordinatnya apa. Kita geser ke sini aja biar enak dilihat. Nah, di sini ada tabelnya, view link tabel. Nah, kita klik di sini. Ada 2 di sini XY ya. Maaf. Yang pertama adalah XY source dan XY map. Map itu yang ini 1117 derajat. XY source itu adalah titik di mana ini diletakkan tadi. Harusnya ini kita edit yang mapnya. Yang map kita edit berarti yang Y itu adalah selatan utara berarti 7 derajat. 7 derajat. Karena dia lintang selatan kita kasih minus. Nah, kalau dia lintang utara tidak perlu kita kasih minus karena kalau lintang utara semakin ke atas itu nilainya semakin besar. Kalau lintang selatan semakin ke bawah nilainya semakin besar. Beda ya, jangan sampai kebalik. Ini kita klik 7 degree. Selanjutnya yang X-nya adalah 110, 30. Karena ini adalah inputnya adalah koma atau desimal degree, desimal derajat, maka kita harus inputkan 110, 30 menit itu berapa desimal? 30 menit kalau kita bagi 60 detik, maka jawabannya adalah 110,5, setengah ya, setengah desimal degree. Nah, kita klik, oke. Nah, langsung ketahuan di sini koordinatnya. Nah, ketika klik ke sini, Anda lihat pada bagian bawah, saya arahkan kursor di sini. Nah, jawabannya harusnya sudah pas. Nah, 110,537 dan minus 978 derajat. Minus 7 derajat. Sekarang kita cek pada titik kedua yang pada bagian sebelah kanan. Yo. Selalu perhatikan yang ini ya. Oke, kita masukkan titik sampel yang kedua. Nah, kita klik di pojok kanan atas, satu klik pertama, klik kedua bebas ya, karena kita akan isi manual jadi nggak masalah. Nah, di sini kita isi X-nya adalah 111 karena dia pas bulat nomor angkanya yang kita isi 111. Kemudian degree-nya untuk lintang selatan adalah 7 juga. Berarti minus 7 juga. Nah. Loh, kok hilang? Tidak apa-apa, karena dia secara map tergeser sesuai koordinat yang kita input. Nah, kita zoom to layer aja, dia akan ke zoom lagi ke tempat di mana layer tadi berada. Nah, di sini Anda bisa cek pada bagian kanan bawah 111 7 desimal degree pas, ya enggak? Nah, terus kita inputkan biasanya minimal 3 titik ya, tapi kita akan coba menginputkan 4 titik di sini. Kita inputkan 4 titik. Selanjutnya kita coba memasukkan klik bebas ya. Titik ketiga kita isikan secara manual lagi yang Y itu ternyata sekarang
7 derajat 30 menit. Berarti kalau kita input adalah 7 derajat minus, 5. Kok bisa 5, Pak? Karena 30 menit per 60 menit, karena kita jadikan desimal degree ya, itu sama dengan setengah. Nah, kita input, oke. Di sini Y-nya adalah 110, pas ya. Kita isi 110. Nah, pas. Bagus. Terus kita masukkan titik yang terakhir. Idealnya 4. Supaya RMS-nya atau root main square-nya, kesalahannya bisa kita hitung. Kalau enggak 4, enggak bisa kita hitung RMS-nya. Semakin banyak RMS-nya, titik yang kita pakai untuk menentukan RMS-nya itu akurasinya semakin baik. Oke, kita klik. Sekali lagi, klik kedua bebas, karena kan kita isi manual. Nah, di sini koordinatnya terbaca adalah 7 derajat 30, sama. Seperti ini, 7 derajat, kita isi 50, setengah derajat. Di sini 110 setengah, oke, kita pas, di angka setengah aja, 110,5. Nah, pas. Nah, secara umum, ini sudah selesai. Anda sudah bisa gunakan untuk digitasi. Cuman ini belum tersimpan. Jadi Anda belum punya geologi Salatiga ini yang terrectify secara utuh. Karena ini baru project temporary yang kita buat. Nah, bagaimana kita lihat RMS-nya? Kita cek di fueling table di sini ya. Kita fueling table ini, kita cek RMS-nya. Nah, residualnya di sini kita bisa lihat. Residual X-nya berapa, residual Y-nya berapa, kemudian kita cek residual gabungan XY-nya. Nah, kemudian kita cek total RMS-nya. Nah, RMS yang bagus itu adalah 0,00002. Jadi 0,002 di sini. Jadi ini sudah memenuhi syarat karena sudah 1, 2, 3, 4 digit di belakang koma. Karena residual yang baik itu adalah 0,002 atau dua angka atau 1000 angka di belakang koma. Ini sudah sangat bagus. Jadi ini memenuhi syarat. Kalau memenuhi syarat kita bisa gunakan. Nah, apa yang bisa mempengaruhi RMS yang rendah? RMS yang rendah itu biasanya misalnya Anda ngekliknya tidak pas. Harusnya diklik di sini, Anda kliknya di sini. Nah, itu bisa mempengaruhi RMS yang rendah. Nah, ini karena RMS-nya bagus, saya langsung rectify datanya. Caranya gimana? Kita rectify dengan klik di sini ya. Kita rectify saja, kemudian kita beri nama lokasi filenya, misalnya di folder yang mana ya, kita di database tadi, di D, database, di sini, add database data, folder, oke, namanya adalah geologi Salatiga TIFF, rectify. TIFF, dan kita nggak usah dikompres ya, apa adanya saja kita save. Nah, kita tunggu prosesnya 100%. Oke, selesai. Nah, ini kita sudah punya citra yang rectify. Ini misalnya saya clear ya, saya clear mapnya kosongan lagi. Saya panggil citra yang tadi yang Salatiga ada 2 di sini. Yang satu kalau yang geologi Salatiga yang asli saya add, itu koordinatnya di sini masih salah, nggak bisa dipakai karena nggak ada referensinya. Beda kalau saya pakai yang geologi Salatiga tadi, tapi yang sudah rectify, yang ini. Nah, saya add, di sini koordinatnya langsung benar. Nah, di 1110 dan 7 degree. Nah, ini kita bisa pakai. Di sini kita sudah bisa mulai input data, digitasi. Nah, seperti itu. Di sini kita memang belum belum terlalu lengkap ya.
Di sini sebenarnya kita juga bisa pakai bukan yang degree. Misalnya Anda sukanya UTM, meter timur, meter utara, Anda bisa pakai baca yang ini. Waktu nginput XZ tadi, Anda pakainya yang ini, juga boleh. Meter utara dan meter timur. Nanti rectified-nya hasilnya adalah terkoordinat terproyeksi. Baik, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan sedikit? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk minggu ini praktikum Anda silahkan Anda melakukan georeferencing. Petanya adalah peta geologi khusus JPEG seperti ini. Lokasinya adalah lokasi tempat tinggal Anda. Misalnya Anda tinggal di daerah Salatiga, ya Anda download peta geologi Salatiga seperti ini. Kalau Anda tinggalnya di daerah DIY, Anda download yang DIY. Kalau Anda tinggal di daerah Sumatera, ya Anda cari yang dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Anda download yang daerah Sumatera, misalnya di daerah Lampung atau yang lainnya. Silahkan Anda lakukan georeferencing sampai Anda dapat RMS yang cukup rendah sampai di angka 0,002. Itu maksimalnya. Lebih kecil lebih baik. Oke. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kuliah saya akhiri, karena selanjutnya Anda langsung praktikum saja secara mandiri untuk mencari peta yang akan digunakan untuk penugasan. Kalau bisa setiap minggu Anda selesaikan itu secara rutin, karena nanti kita akan berlanjut terus-menerus menggunakan peta yang georeferencing Anda akan gunakan untuk minggu-minggu yang selanjutnya. Oke, ada pertanyaan sebelum sesi ini saya akhiri? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, untuk sesi ini saya akhiri dulu. Kita belajar hari ini sudah belajar tentang Arksin, tentang pengenalan Arksin, ArcGlobe, ArcMap, ArcCatalog, dan ArcToolbox ya. Secara umum, besok minggu depan kita akan belajar detail satu-satu yang bisa kita pelajari bersama. Hari ini kita di akhir sesi kita belajar tentang georeferencing ya. Nah, georeferencing ini fungsinya untuk mereferensi data-data raster yang belum ada koordinatnya. Nah, tugas Anda saya tegaskan kembali, Anda bisa download peta geologi untuk wilayah di mana Anda tinggal, lakukan georeferencing secara RMS yang baik. Nah, disimpan datanya, directify, akan kita gunakan untuk minggu-minggu yang akan datang. Oke. Stop recording.